Dugaan penggelapan dana Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT ikut mendapatkan perhatian Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu. Dan kalau bisa segera ditutup. Saudara Mahfud MD menjadi sangat tendensius seorang menteri kok begini. Seolah-olah sudah menuding orang-orang di ACT itu seolah-olah koruptor. Ada sesuatu yang mengganggu ketika ada orang-orang yang mendadak bergerak membela ACT meski mereka tahu ada penyelewengan di dalam. Mahfud menilai tidak hanya dikutuk, ACT juga harus dihukum pidana jika benar terbukti melakukan penyelewengan dana umat. Sebagai seorang menteri, semestinya dia tidak layak bicara seperti itu. Semestinya yang dia lakukan adalah melakukan proses pengawasan terhadap apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kewenangan lembaganya. Padahal di situ potensi korupsinya itu banyak sekali. Ya memang sudah terjadi gini kan harus ada prosedurnya. Secara hukum kita tidak boleh mundur, itu harus dibawa ke peradilan pidana. ACT memang pemain propaganda ulung dengan memanfaatkan konsep welas asih dan gotong royong yang sudah jadi kultur bangsa Indonesia. Maka mereka pun bermandi duit sampai 70 miliar rupiah setahun. Pegiat media sosial Denny Siregar menyindir gaji dan fasilitas mewah petinggi Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Media massa baru-baru ini membongkar gaji dan fasilitas mewah para petinggi lembaga donasi ACT. Diketahui gaji petinggi ACT bisa mencapai 250 juta per bulan dengan tambahan fasilitas mobil mewah. Mengetahui gaji dan fasilitas mewah petinggi ACT, Denny Siregar berkomentar melalui akun Twitternya yang diunggah pada Senin 4 Juli 2022. Denny Siregar memberikan komentar sindiran dengan mengatakan bahwa sebenarnya cari duit di Indonesia termasuk paling gampang. Sebenarnya paling gampang cari duit di Indonesia, tulis Denny Siregar. Denny Siregar pun memberikan cara-cara mencari duit di Indonesia dalam tulisannya. Dia menyebut di antara cara-cara adalah jenggot agak panjang, tambah sorban, hafal 1-2 ayat, kumpulkan orang-orang yang percaya, terus bikin lembaga donasi lah, terang Denny. Dengan cara demikian, Denny menyebut bahwa seseorang yang melakukan cara tersebut dapat menaiki mobil mewah seperti Alphard. Lumayan bisa naik Alphard, ujarnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, majalah Tempo merilis laporan terkait dugaan penyelewengan dana donasi ACT. Adapun sampul majalah Tempo telah beredar luar di media sosial dan menjadi bahan perbincangan netizen. Dalam narasi di sampul majalah itu, tertulis kalimat yang menyebut ACT tengah limbung lantaran berbagai penyelewengan dana donasi masyarakat yang ditengarai dilakukan oleh pendiri dan pengelola lembaga filantropi itu. Kantong Bogor Dana Umat, Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap limbung karena berbagai penyelewengan. Pendiri dan pengelolanya ditengarai memakai dana donasi masyarakat untuk kepentingan pribadi. Demikian narasi tertulis dalam sampul majalah Tempo tersebut. Mengutip isi laporan Tempo itu, disebutkan bahwa gaji yang diterima petinggi ACT Cepat Tanggap terlihat jomplang, bagaikan bumi dan langit jika dibandingkan dengan gaji di lembaga filantropi lain. Contohnya saja, gaji tertinggi di Lembaga Filantropi Indonesia yakni Dompet Duafa, misalnya sebesar 40 juta rupiah. Yang lain di bawah 30 juta rupiah, ungkap Direktur Komunikasi dan Aliansi Strategis Dompet Duafa, Bambang Suherman. Dilansir dari Terkini ID, gaji petinggi di lembaga filantropi lainnya yakni Rumah Zakat lebih kecil dibanding ACT dan Dompet Duafa. Gaji tertinggi di lembaga kami tidak lebih dari 25 juta rupiah, ujar Direktur Pemasaran Rumah Zakat, Irfan. Masih berdasarkan laporan Tempo, donasi yang dihimpun ACT pada 2020 setidaknya mencapai 462 miliar rupiah. Sedangkan Dompet Duafa dan Rumah Zakat masing-masing menghimpun dana donatur 375 miliar rupiah dan 224 miliar rupiah pada 2020. Selain menerima gaji dan fasilitas tinggi, para petinggi ACT ditengarai juga mendulang uang dari unit bisnis yang ada di bawah lembaga itu. Salah satunya berasal dari PT Hidro Perdana Ratelindo.
Seperti diketahui, Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT menjadi perbincangan di warganet di jagat media sosial sejak Senin 4 Juli 2022. Itu setelah majalah Tempo menerbitkan laporan jurnalistiknya terkait adanya dugaan penyelewengan dana donasi oleh ACT. Digambarkan dari laporan itu, para petinggi ACT khususnya mantan Presiden ACT Ahyudin bermewah-mewahan dengan uang hasil sumbangan masyarakat. Dalam laporannya juga disebutkan potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan yang dilakukan oleh para petinggi ACT. Aturan tersebut melarang membagikan kekayaan yayasan yang berlaku bagi pengurus atau terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas. Polri merespon dugaan tindak pidana ini. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Bareskrim sudah melakukan penyelidikan terkait dugaan penyelewengan donasi yang dilakukan oleh para petinggi ACT. Info dari Bareskrim masih proses penyelidikan dulu, ucap Dedi. Di sisi lain, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan PPATK sudah menganalisis adanya dugaan penyelewengan dana di ACT. Dedi menyebutkan transaksi yang dilakukan ACT sudah lama diproses untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Ivan mengatakan ada 2 indikasi penyelewengan yang dilakukan oleh para petinggi ACT. Pertama, terkait transaksi untuk kepentingan pribadi. Kedua, transaksi untuk aktivitas terlarang. Hasil penelusuran PPATK, kata Ivan, sudah diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Detasmen Khusus Anti Teror 88 Polri. Manajemen ACT akhirnya buka suara. Mereka menggelar konferensi pers di kantor pusat ACT Menara 165 di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hal pertama yang disampaikan manajemen adalah permintaan maaf. Kalimat permintaan maaf itu ditujukan kepada seluruh warga dan para donatur. Kami sampaikan permohonan maaf atas pemberitaan ini, kata Ibnu Hajar, yang kini menjabat Presiden ACT menggantikan Ahyudin sejak 11 Januari 2022. Ibnu Hajar bicara panjang lebar terkait laporan yang dipublikasikan Tempo. Dia tak secara tegas membantah tetapi juga tidak membenarkan. Kata Ibnu, laporan tersebut sebagian berisi kebenaran, sebagian berisi isu yang dia sendiri tidak tahu bersumber dari mana. Tapi Ibnu tidak membantah terkait gaji ratusan juta rupiah yang pernah didapat petinggi ACT beserta mobil mewah untuk fasilitas operasional. Namun pada intinya, Ibnu menyebut laporan tingkah pola para petinggi ACT yang hidup mewah dengan uang donasi itu sudah mengalami perbaikan sejak dia menjabat sebagai pimpinan tertinggi. Sejak 11 Januari 2022 tercipta kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi lembaga. Dengan masukan dari seluruh cabang, kami melakukan evaluasi secara mendasar, ucap dia. Selain itu, Ibnu juga memastikan laporan keuangan lembaga filantropi yang dia pimpin sudah menjalani audit dan mendapat opini tertinggi yaitu wajar tanpa pengecualian. ACT juga memiliki predikat WTP termasuk dalam opini tata kelola keuangan terbaik yang diberikan oleh Auditor Kantor Akuntan Publik atau KAP dari Kementerian Keuangan, kata dia. Dia juga menjabarkan pencapaian ACT di tahun 2020 yang berhasil mengumpulkan donasi sebesar 519 miliar rupiah. Dari uang tersebut, ACT menyalurkan lewat 281.000 program aksi kemanusiaan yang diklaim berhasil dimanfaatkan untuk 8,5 juta orang. Lewat aksi tersebut, 8,5 juta warga telah menjadi penerima manfaat dalam berbagai program kemanusiaan yang dijalankan ACT. Pungkas Ibnu. ACT, saya kenal lama lembaga donasi ini. Selain menjual penderitaan banyak orang, juga menjual ayat-ayat supaya petingginya bisa tetap hidup mewah dengan gaji ratusan juta rupiah setiap bulan dan tetap pakai mobil mewah. Sedangkan yang donasi ke mereka bisa saja rakyat bawah yang bahkan sepeda motornya masih kredit dan harus banting tulang untuk hidup sehari-hari. Dan ACT pun bukan lembaga zakat. Catat ya,
bukan lembaga zakat. Meski begitu, orang-orang yang donasi, banyak dari mereka yang sudah termanipulasi pemikirannya bahwa mereka sudah berzakat lewat lembaga aksi cepat tanggap.